Halo teman-teman. Halo Bu. Halo. Bagaimana puasa masih lancar? Alhamdulillah. Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar. Nah, kalau Bikin puasa lapar, Bu. wajahnya nggak boleh menunjukkan puasa, harus bahagia. Bu Tere juga puasa. Poso. Opo-opo Puasa kerso. Bu, saya kalau nggak puasa gimana, Bu? Yo jono Dek. Kowe engko dosane le nebus ya opo, aku nggak bisa menebus dosamu. Ya puasa lah, terutama yang cowok-cowok kan nggak ada apa tuh pergi bulan, datang bulan, nggak ada. Yang ada bulan sabit. Nah, yang cowok-cowok tuh harus full. Yang cewek-cewek ya puasa nanti kalau nggak full nyaur gitu ya, Dek. Berkaya akeh loh, terutama kalian yang lagi pada studi ini biasanya kalau mau ujian Selasa, puasa Selasa Kamis, terus ada lagi puasa apa tuh? Iya salah, Senin Kamis kok Selasa Kamis. Selasa Kamis tuh kuliahnya S2, Selasa Kamis. Oh, kuliahnya teman-teman kan Senin Kamis, Senin Senin apa, Dek? Senin Kamis, puasa duha. Puasa Bu, aku saya banget. izin off cam dulu, Bu. Ya wes, aku take picture dulu aja ya. Ayo on cam tak take picture. Kalian boleh off kamera tapi dengerin Bu Tere loh ya, jok merem loh. Aku aslinya sedih nih kalian off kamera, tahu nggak? Ini Saya off cam, habis ini on cam lagi, Bu. Masih di soalnya jalan. kuliahnya kayak suasana berkabung gitu. Yuk on kamera dulu, soalnya kita ini kuota terbanyak yang saya ajar 40-an gitu. Piro sih? Piro ya? Saya mau bahas tentang tugas kita sambil usaha kalian. Kita punya tim, ada 9 tim. 9 ditambah yang susulan kemarin. Total teman-teman kita di presensi saya itu 3940. Kelihatannya ada tambahan, nanti saya print lagi, kemarin sudah di info BAK. Oke, kita take pitch dulu. Oh, ini ada 3635. Yuk, kita take pitch terus Bu Tere akan sedikit menjelaskan. BTW kita pertemuan keberapa ya, sampai lupa. Tiga. Ketiga. Minggu depan terakhir ya. Kita libur kapan? Nah, kalau ngomong libur pasti kamu suka. Tanggal 28. Pertemuan kelima, Bu. 29 masih kuliah? Enggak loh, itu tuh cuti bersama. Tanggal 25 loh. April liburnya. Tanggal berapa? Kalau nggak salah 23, Bu. Iyalah, 25 kalian rasanya udah libur. Kalau Bu Tere sih liburnya tanggal 29, karena 28 masih ada kuliah S2. Iya, kalian 23 rasanya udah libur loh. Nanti dicek ya. Nanti dicek. Nah, saat libur Lebaran, sempatkan 1 hari progres usaha kalian yang kemarin saya tugaskan ya. Di samping kemarin yang mesti visit itu perusahaan manufaktur kan ya? Iya, Bu. Yang tugas tim perusahaan manufaktur ya? Iya, yang tugas tim itu perusahaan manufaktur. Oke, nanti tugas berikutnya saya bagi 2, yang 1 retail, yang 1 jasa, ya. Oke, sekarang manufaktur harus semuanya ikut. Nanti maksudnya semua perusahaan manufaktur, nanti yang tugas berikutnya perusahaan jasa dan perusahaan retail saya bagi 2. Yang berikutnya lagi usaha personal ya, ini harus. Oke, saya take pitch dulu. Yuk on kamera. Wahyu Fitri nggak ada ya? Wahyu Fitri nggak ada, ya wes ya. Wahyu Fitri nggak ada. Wes 1. Ada, Bu.
Ya wes ndi gambarmu rek? 1, 2, wajahnya jangan separuh. Namanya harus, ayo pose yang cantik. Iki lho tak lebok keneng TikTokku lho, Dek. Dah, oke, terima kasih ya. Dah, baik teman-teman. Kalian boleh off kamera, tapi tetap harus dengerin Bu Tere ya. Oke. Baik, Bu. Sehubungan dengan tugas, Bu Tere sudah kirim videonya tentang perusahaan manufaktur. Hari ini Bu Tere akan sharing kenapa kita belajar bisnis function lagi dikuatkan. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat analisa dan laporan dari hasil visiting per grup ya supaya kalian nggak confuse. Kemudian nanti akan saya schedulekan untuk presentasi ya. Oke, baik. Ini saya share screen. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini. Nah, ini sebetulnya business function ini kita bicara tentang ini di materi kuliah ya. Yang kemarin saya tekankan ke teman-teman, kita belajar tentang aktivitas utama 3 jenis perusahaan. Ini harus sudah di luar kepala. Next, kalau kalian punya bisnis, kalian bisa bedakan kegiatan bisnismu itu kategori aktivitas yang mana? Manufaktur, retail, atau service. Ya, ini kalau background kalian adalah ekonomi yang seperti ini nih harus di luar kepala ya. Di luar kepala bukan berarti hilang ya, tapi eling terus langsung bisa gercep gitu ya. Kalau ditanya iki perusahaan apa berarti oh service. Nek ngene iki apa? Retail. Nek ngene iki apa? Manufaktur gitu ya. Kemudian di dalam perusahaan itu pada intinya ada 4 fungsi bisnis yang memiliki spesifikasi job deskripsi sendiri-sendiri. Nah, ini yang kalian nanti akan pelajari. Karena dalam membangun bisnis atau Anda ingin apply ke satu corporate, ini pasti di dalamnya ada divisi atau departemen atau bagian. Yang average isinya pasti 4. Ya. 4 itu apa? Ini pun harus hafal. Divisi marketing atau pemasaran, divisi keuangan atau finance, divisi MSDM atau human resource management, divisi production atau produksi. Nah, ini harus hafal ya, harus paham. Nah, kemudian juga mengetahui tentang usaha. Tentang usaha ini maksudnya apa? Kepemilikan. Kepemilikan tuh bentuk badan usahanya apa, skalanya, bidang bisnisnya apa, sistem ekonominya bagaimana. Nah, ini perhatikan ya. Perhatikan, kalian nanti pada saat visit ini bagian dari kegiatan analisis yang harus kalian lakukan bersama tim ya. Tidak hanya visit terus foto-foto, enggak ya, harus ada interview. Oh, ini perusahaan manufaktur dengan nama PT Tere Sejahtera misalnya gitu. Bidang usahanya apa? Perhatikan apa yang saya sampaikan juga bagian dari rentetan activity kalian nanti dan tim ya. Bidang usahanya apa? Oh, memproduksi makanan khusus untuk balita. Oh, makanan apa? Makanan balita kan ada 2 macam. Makanan berat atau makanan ringan. Oh, ini makanan ringan. Misalnya gitu. Kemudian kepemilikannya apa? Kepemilikannya badan usahanya CV. Misalnya gitu. Skalanya kategori perusahaan masih menengah ke bawah. Nah, ya. Sistem ekonomi masih domestik karena transaksi pembeliannya masih menggunakan mata uang rupiah.
belum dengan valuta asing. Nah, ini harus diperhatikan. Oh, ada proses produksinya ya, jelas. Karena perusahaan manufaktur, ada mini pabriknya, small pabrikan, misalnya gitu ya. Terus ini ya, ini yang tentang business function. Kemudian di business function ini belajar apa lagi? Kegiatan unik yang menghasilkan. Nah, kegiatan unik yang menghasilkan tuh misalnya yang kemarin saya tugaskan ke teman-teman. Kalian punya passion apa, punya skill apa yang bisa dieksplor ya. Saat ini mungkin baru keinginan setelah masuk dalam mata kuliah saya, oh mungkin bisa terrealisir meskipun belum besar. Oh ada juga yang kemarin cerita, Bu ini saya sudah jalan loh, saya nih bisnis saya unik apa Dek? Saya jual beli kambing, karena tidak semua orang paham tentang kambing. Kalau saya paham, mana kambing yang sehat, mana kambing yang sakit, mana kambing yang bisa dikembangbiakan, itu saya paham. Kambing yang bisa menghasilkan susu kambing itu saya paham dan tidak semua orang paham. Nah, ini contohnya ya. Ini kan unik, padahal kalian kuliahnya di bidang ekonomi tapi punya passion itu ya, itu. Terus ada sebetulnya testimoni pengusaha sukses. Bu Tere akan mengundang seorang pengusaha sukses untuk menemani kuliah Bu Tere ya di kuliah kita nanti. Tapi itu nanti ya, saya akan schedulekan. Terus ada struggle of life, artinya orang yang kuat diterpa oleh berbagai permasalahan, tetapi dia jadi struggle, mungkin dari background, wah sinetron banget ya. Biasanya kan ini kalau ada kompetisi-kompetisi di TV itu, orang yang punya passion, punya skill nyanyi, stand up komedi, tapi background keluarganya yang sangat minimal, itu jadi trending. Jadi trending topik ya, keluarga yang bermasalah, tapi dia punya passion yang bagus, itu jadi hot issue atau jadi apa ya? Namanya jadi viral ya, karena pengalaman hidupnya yang bisa memotivasi untuk teman-teman atau anak muda. Terus strategi menghadapi dunia kerja sesuai kebutuhan stakeholder. Kalau sekarang nih saya mau sharing, di semua perusahaan butuh tenaga IT, terutama yang lincah bermain dengan digital marketing. Jadi Anda siap-siap, kalaupun background Anda ekonomi, manajemen, ayo untuk memperkaya diri Anda bisa melakukan ini karena ini semua familiar dengan kehidupan Anda ya. Kemudian passion. Nah, ini passion tuh yang kemarin saya bilang ya. Kalau kegiatan unik nih seperti ini loh, Dek. Contohnya misalnya di Surabaya sudah ada nih, misalnya menghias mayat ya, menghias mayat. Jadi ada keluarga misalnya putranya meninggal. Nah, sebelum putranya meninggal itu putranya mengidolakan misalnya senang dengan Barbie. Nah, pada saat meninggal orang tuanya itu kemudian memake up anaknya seperti Barbie gitu. Atau mungkin ada yang pecinta artis atau film Batman misalnya gitu. Jadi waktu meninggal mayatnya dihias seperti Batman. Ini sudah jalan loh ya, penghias mayat. Ini kegiatan yang unik. Ini kalau kuliahnya offline biasanya saya meminta Anda untuk visit atau menginterview kegiatan yang unik. Pada saat saya pegang business function, ada kegiatan-kegiatan yang unik pada saat itu, Dek. Contohnya apa ya? Kita pernah tahu booming batu akik ya. Ingat nggak itu batu akik? Terus pernah booming lovebird ya. Batu akik tuh sempat booming ya, bahkan dikompetisikan di mana di hotel-hotel tuh isinya kompetisi batu akik. Padahal batu nemu neng kali terus digosok iso bling-bling. Katanya batu penuh dengan keajaiban ya kan dihapusi ya. Oh, hampir di sepanjang Jalan Suhat dulu semua orang jualan batu akik ya waktu itu. Nah, ini contoh kegiatan yang unik. Terus misalnya kegiatan yang unik lain apa? Itu loh, Dek, tukang ngebor kotoran namanya apa ya, Dek? Misalnya
WC-nya udah full. Apa ya istilahnya, Dek, yang ngebor? Kedap WC, Bu. Kedap WC. Ada lagi istilah lain apa ya, Wahyu? Kamu tahu? Apa sih? Sing ngresiin. Nah, kita pikir ya kalau kita kan nggak punya keahlian untuk ngebor kamar mandi apa WC yang penuh itu kan butuh keahlian khusus ya. Nah, orang-orang yang seperti ini pun dicari. Ini jasa membersihkan kotoran di kamar mandi. Di WC. Nah, apa sih istilahnya, aku kok jadi lali. Nah, itu ya. Jadi kegiatan unik lainnya apa, yo? Misalnya dulu pernah booming lovebird ya. Kalau yang sekarang nih kucing ya. Kucing. Di mana-mana di kos-kosan pun kadang ada yang pelihara kucing tuh. Dulu mahasiswa Butere tuh dia kos tapi pelihara kucing. Terus 2 kali pertemuan nggak masuk. Saya tanya, kok kamu nggak masuk, kenapa? Iya, kucing saya sakit, Bu. Saya takut nanti kalau saya tinggal tiba-tiba mati. Walah, ya. Itu juga passion ya. Tidak semua orang suka dengan binatang. Ya, nah kayak Bu Tere nih suka dengan kucing, anjing saya suka. Tapi karena waktu pelihara kucing saya sakit batuk, terus akhirnya saya berhenti. Ya, kucing saya suka, bahkan saya bisa menyatukan kucing dan anjing dalam satu tempat tidur. Jadi saya kalau tidur, sampingnya kucing dan anjing tidak pernah berantem. Bahkan saya membantu proses kelahirannya kucing saya, meskipun habis itu saya dimarahi orang tua karena melahirkannya di lemari pakaian ibu saya. Nah itu jadi darahnya kemana-mana, saya nyuci 2 ember besar. Nah, ini tidak semua orang bisa handle loh. Orang yang tangannya nggak anget, kucingnya nggak mau. Kalau kucing saya ya nurut. Orang-orang tidak semua bisa pelihara kucing. Nah, ini kalau di rumah sekarang saya punya anjing. Tapi anjing yang di dalam rumah ya. Anjing saya pun bisa diajari, dia kalau mau pipis, dia buka kamar mandi sendiri. Nah, kita yang harus rajin siram. Dia nggak pernah pipis sembarangan di ruang tamu, nggak. Pinter. Dia kalau mau pipis, di kamar mandi. Kalau mau pup, dia akan garuk-garuk pintu untuk minta dikeluarin. Nah ini ya, binatang tuh nggak punya akal budi, tapi punya naluri. Sejauh mana tuannya itu mentreatment, dia akan bisa mengalir gitu ya. Nah jadi ada satu pepatah, binatang aja loh bisa nurut, kok manusia ngeyel. Nah gitu ya. Nah manusia yang punya akal budi kadang ngeyelnya lebih tinggi daripada binatang. Nggak cuma itu ya, kalian kalau lihat TikTok tuh ada juga orang yang pinter mentreatment binatang. Siapa ya itu namanya yang pacarnya Tiara? Saya lupa tuh, dia pelihara singa, macan. Alsat Ahmad itu, Bu. Iya, dia punya binatang namanya Ellen. Hafiz. Nah, oh kan kowe gercep kan kalau Bu Tere bicara itu. Nah, untungnya Bu Tere update juga. Ikut main TikTok. Jadi ngerti, setidaknya bisa tahu kamu tuh pola pikir, karakter, behaviornya ada di mana gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya di business function. Nah, business function ini coba kalian mulai menganalisis organisasinya ya dari perusahaan itu. Menganalisis organisasinya apa yang seperti Bu Tere. Nanti ini saya share setidaknya teman-teman pada saat membuat analisa, membuat PowerPoint-nya bisa sistematik. Organisasi, position, dan job deskripsi. Jadi kalian harus mengamati organisasi tersebut dan tiap departemen serta tugas dan kewajiban dari tiap departemen di perusahaan manufaktur. Apa saja yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah bagian produksinya, marketingnya, finance-nya, dan HRD-nya. Ya, itu. Kemudian perusahaan, company position. Perusahaan menurut Anda itu berada di posisi apa? Ya, oh ini perusahaan kecil, menengah ke bawah, Bu. Dan saya juga sudah cross check dengan
orang-orang yang bisa dipercaya di perusahaan tersebut. Atau kalau Anda mungkin bisa melihat websitenya sudah ketahuan ini kategori perusahaan apa. Maaf, saya salah. Pak Ketua kemarin kirim ke Bu Tere itu perusahaan yang di choice dari tim ya? Ini ketuanya siapa sih? Lupa deh Bu Tere nih. Saya, Bu. Iya ya, Van. Kemarin perusahaannya itu milih sendiri, tapi diserahkan ke saya. Oh, sudah kan ya? Sudah kirim Bu Tere ya? Sudah di grup ada, Bu. Oh iya, nanti Kemarin Bu Tere print. Bu Tere Iya. belum print. Nanti Bu Tere print. Ya? Iya, Bu. Oke. Nah, teman-teman selain melakukan interview, teman-teman bisa cek website yang mereka punya. Ya, mungkin dari website itu bisa menggali apa saja yang di dalam perusahaan. Terus bisa juga usaha itu diawali dari entrepreneur. Awalnya sebagai seorang entrepreneur yang sangat simpel, kemudian menjadi besar, itu bisa jadi juga. Ya, passion itu tadi sudah saya sebutkan ya, hobi, skill, bakat, minat itu ya. Tuh. Kemudian berikutnya ini lewat saja, ini sebetulnya aktivitas yang nanti mestinya kita lakukan di business function, tapi rasanya tidak memungkinkan karena kita online, jadi mungkin kita hanya bisa berkutat di PPT, video, blog, vlog, dan makalah yang dipresentasikan. Jadi teman-teman nanti bisa membuat PPT pasti untuk presentasi, kemudian video YouTube-nya juga oke ya. Ini sebetulnya kegiatan, tapi kuliah tamu nanti kita sambil jalan, sedang saya pikirkan. Kemudian tujuannya sebetulnya di mata kuliah ini membuka wawasan bahwa ada tipe perusahaan, kemudian job deskripsi dari tiap departemen, terus membuka wawasan mahasiswa 4 fungsi bisnis dalam perusahaan yang berbeda tipe, kemudian membantu mahasiswa untuk memiliki wawasan ke depan kelak mau bekerja di bidang apa,